Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Irfan di Grafisify. Terima kasih untuk kamu nih yang masih setia menunggu video updatean di channel ini. Dan aku ucapkan selamat datang untuk kamu yang baru datang di channel ini. Channel ini katanya sih ngebahas soal editing desain grafis gitu, pakai Adobe Photoshop, kemudian Adobe Illustrator, dan kadang-kadang nyerempet-nyerempet ke konten yang lainnya. Oke, pada video kali ini kurang lebih dari kayak gini, jadinya kayak gini. Dan sebelum kita praktek, aku ingin jelasin sedikit tentang bokeh ini. Nah, bokeh ini gampangnya itu gambar yang buram ya. Background yang buram, bias atau mengaburkan. Di dunia fotografi, bokeh ini biasa disebut dengan area out of focus. Bokeh ini terjadi karena beberapa aspek settingan di kamera, seperti aperturnya harus kecil, misalnya f1,8 atau di f2,8, dan juga jarak objek harus mencapai depth of field agar tugas apertur tadi bisa bekerja dengan baik. Kemudian juga harus memperhatikan focal length pada lensa yang digunakan. Oke, kita nggak bahas secara detail ya tentang gimana sih proses terjadinya bokeh ini. Kamu bisa cari aja di Google pencarian atau di YouTube ya, biar lebih paham lagi tentang bokeh. Karena kita akan pakai Photoshop di sini, dan di Photoshop kita bisa membuat apapun. Jadi langsung aja kita ke Adobe Photoshop-nya. Di sini aku sudah mempersiapkan satu buah foto, dan di foto ini sudah ada sedikit ngeblur-ngeblurnya gitu ya. Pertama, pastikan kita duplikat terlebih dahulu dengan menggunakan Ctrl J. Lalu kita seleksi objeknya. Untuk dihilangkan terlebih dahulu, kita bisa menghilangkan objek ini menggunakan Content Aware ya. Dan kita seleksi terlebih dahulu objeknya, bisa ke select, kemudian subject. Setelah objek sudah terseleksi, kita ke menu select, kemudian modify, dan pilih expand. Expand ini berfungsi untuk merenggangkan seleksian ya. Nah, ini kan seleksinya rapat di objeknya. Kalau kita gunakan expand ini, nanti akan renggang sedikit. Kita isi aja ke angka 10, kemudian klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita tekan Shift F5 atau ke Edit, kemudian Fill, dan pilih Content Aware. Klik OK. Ya, maka akan hilang objeknya seperti ini. Tapi bukan tujuan kita ya untuk menghilangkan objek. Kita tujuannya adalah memblurkan atau membokehkan background. Tekan Ctrl D untuk menghilangkan seleksian. Hilangkan mata terlebih dahulu, lalu duplikat lagi backgroundnya. Tekan Ctrl J. Lalu seleksi objeknya lagi, dan pilih masking ya yang ini. Kemudian yang bawah ini dihilangkan terlebih dahulu untuk memastikan apakah yang termasking itu objeknya gitu, bukan backgroundnya. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut. Kita geser objek ini ke paling atas, layar paling atas ya. Munculkan lagi layar background yang tadi sudah dihilangkan objeknya. Kemudian ke filter, blur gallery, dan pilih tilt shift. Nah, kita atur di sini. Sesuaikan aja sama foto yang sedang kamu edit ya. Oke, misalnya seperti ini. Kita bisa mengatur juga tingkat blurnya seberapa, kemudian pencahayaan dari bokehnya berapa, kemudian bokeh colornya itu berapa. Terus kita klik OK. Nah, ini udah jadi. Tapi mungkin kamu bertanya, Bang, mana bokehnya? Itu kan cuma blur doang. Oke, gini cara bikin bokehnya. Aku dapat tutorial ini dari channelnya Photoshop Training Channel. Mungkin kamu sudah pernah lihat ya channelnya. Ini channel udah banyak ngebahas tentang Photoshop. Kamu juga bisa mampir di sana, tapi bahasa Inggris pakainya. Langsung aja kita coba. Pertama kita buat layar kosong dan isikan layar kosong ini ke warna hitam. Kita isikan di sini ya. Untuk mendefaultkan warna ini, kita tekan D dulu. Ya, biasanya kalau kita sudah memilih warna, kita tinggal tekan D aja untuk mendefaultkan warna hitam. Lalu di layar ini kita tekan Alt backspace. Nah, kalau sudah hitam seperti ini, selanjutnya kita tambahkan noise ke filter, noise, dan add noise. Nah, untuk ini isikan aja 200-an lah atau 190 gitu ya. Seginian nih. Kemudian klik OK. Lalu tambahkan Gaussian blur. Dan untuk Gaussian blur ini nggak usah gede-gede, kita isikan aja antara 3
3 sampai 5 lah ya. Kita isikan aja ke angka 4 deh. Lalu klik OK. Selanjutnya kita tambahkan threshold. Nah, threshold ini berfungsi untuk menghitamkan pixel gitu. Ke image, kemudian adjustment, dan pilih threshold. Untuk threshold ini tergantung nih, kita pengen seberapa banyak area bokehnya. Semakin banyak area warna putih itu bokehnya atau lingkaran-lingkaran bokehnya itu semakin banyak. Misal aku isikan aja segini. Ups, kebanyakan. Misal aku isikan aja segini ya. Terus klik OK. Dan selanjutnya tambahkan field blur ke blur gallery, kemudian field blur. Dan di sini kita bisa ubah ukuran bokehnya nih di sini ya. Nah, untuk memperbesar ukuran bokehnya di sini. Kemudian untuk live bokehnya kita bisa tambahkan di sini. Bokeh colornya bisa tambahkan di sini. Oke, ini masih kurang kelihatan ya. Mungkin aku tambahkan lagi nih titik-titiknya di threshold tadi. Misalnya seginilah ya. Nanti bisa dihapus pakai masking. Lanjut ke filter, blur gallery, dan field blur. Atur ukuran blurnya atau ukuran bokehnya. Dan tambahkan ini sedikit ya. Misalnya segini. Oke, misal segini ya. Kita juga bisa mengatur di light range-nya. Kalau sudah, klik OK. Selanjutnya kita duplicate lagi nih background-nya, Ctrl J, lalu taruh di paling atas dan kasih Gaussian blur. Isi seberapa ya? Ya, yang ngeblur banget lah, segini misalnya. Kemudian klik OK. Lalu aktifkan clipping mask di layer yang hitam tadi atau threshold tadi ya. Caranya bisa klik kanan, kemudian create clipping mask. Lalu ubah blending mode-nya ke color atau ke warna ini, yang ini. Dan pada layer yang ini kita ubah blending mode-nya ke screen. Kita bisa menambahkan saturasi nih, misal kurang kelihatan. Dan misal pengen kita atur lagi bokehnya, kita bisa menggunakan yang namanya level. Ke kiri untuk menambahkan opacity-nya gitu ya, semacam opacity, atau ke kanan untuk menguranginya. Nah, misalnya segini, dan kita tinggal atur aja nih. Bokehnya pengen seberapa sih dan segimana gitu ya. Misalnya segini aja lah. Dan misal ada beberapa yang nggak perlu, kita bisa masking aja. Misalnya di sini ya, ini nggak perlu nih. Oke. Kayak ada yang kurang ya. Mungkin kita tambahkan sedikit brush warna orange atau kuning. Misal segini, tambahkan di sini dan ubah blending mode-nya ke soft light, atau bisa ke lighten, kurangi opacity-nya. Biar lebih tajam lagi, kita tambahkan kontras. Nah, seperti ini. Gimana menurut kamu tutorial ini? Ya, walaupun sebaiknya untuk membuat bokeh itu dari kamera, tapi di Photoshop pun juga bisa ya. Walaupun hasilnya itu gak maksimal, tapi ya cukup lah ya untuk ngotak-ngatik foto yang kita hasilkan. Misalnya kurang sempurna di kameranya. Kamu bisa menyesuaikan bokeh ini ya di threshold tadi, kemudian berapa titik yang ingin dihasilkan. Kalau misal kamu udah beberapa kali coba, pasti hasilnya akan lebih bagus dan lebih oke. Aku tunggu komentar kamu tentang tutorial ini, dan barangkali ada yang mau request tutorial seputar Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator, bisa langsung tulis juga di kolom komentar. Saya Irfan dari Grafisify. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.